Chapter 1051 nanti akan dimulai dengan menampilkan ibu kota bunga, karena chapter yang lalu berakhir dengan kedatangan Momonosuke, kemunculan Hiyori bersama para sarung pedang merah. Denjiro pun mengumumkan bahwa dia akan memperkenalkan shogun baru untuk Wano Kuni. Tentu shogun baru yang dimaksud oleh Denjiro itu adalah Momonosuke. Seperti yang kita tahu, Momonosuke telah berubah wujud dari mode naga ke mode manusia. Namun, dalam chapter sebelumnya, kita belum bisa melihat seperti apa penampilan Momonosuke sekarang ini, sebab tubuhnya tertutup oleh asap. Dalam chapter terbaru nanti, wujud dari Momonosuke dewasa akan segera ditampilkan, dan dia akan sangat mirip dengan Kozuki Oden saat masih muda. Para warga pasti akan sangat terkejut ketika melihat Momonosuke yang diperkenalkan sebagai shogun yang baru itu. Denjiro atau mungkin Momonosuke sendiri akan langsung mengumumkan bahwa di Pulau Onigashima sebenarnya telah terjadi suatu pertempuran besar. Pertempuran itu melibatkan para samurai yang dibantu oleh para bajak laut melawan Kaido dan Orochi. Sekarang ini perang besar tersebut telah selesai dengan kemenangan di tangan para samurai. Akan dijelaskan juga bahwa bajak laut yang disebut topi jerami telah berhasil mengalahkan Kaido, sehingga bajak laut itu bisa dianggap sebagai pahlawan Wano Kuni. Orochi juga telah dipenggal oleh Denjiro, sehingga dia tidak akan bisa berkuasa lagi. Bisa dipastikan bahwa para warga akan bersorak gembira mendengar kabar itu, karena mereka tahu keluarga Kozuki akan kembali memimpin Wano Kuni. Hari-hari penuh penderitaan di bawah kekuasaan Orochi yang dilindungi oleh Kaido kini telah berakhir. Selain memperlihatkan kehebohan para warga, juga akan ada percakapan antara Momonosuke, Hiyori, dan para sarung pedang merah. Percakapan mereka akan dimulai dengan hal-hal sederhana seperti obrolan mengharukan Momonosuke dan Hiyori, serta komentar tentang fisik dewasa Momonosuke. Kemudian pembicaraan akan masuk ke dalam topik yang lebih serius seperti tentang penundaan membuka Wano Kuni. Dalam chapter yang lalu, Momonosuke bilang kepada Zunisha bahwa dia belum akan membuka Wano Kuni. Dalam chapter terbaru nanti pun, dia pasti akan menyampaikan hal itu kepada para sarung pedang merah. Alasan mengapa Momonosuke menunda membuka negeri Wano sepertinya juga akan segera terungkap. Apapun alasannya, pasti itu merupakan suatu alasan yang kuat yang akan bisa dimengerti oleh para sarung pedang merah. Momonosuke juga mungkin akan meminta pendapat dari mereka semua terkait penundaan membuka Wano Kuni. Sebab walau sekarang punya fisik dewasa, tapi pemikiran dan mental Momonosuke masih anak-anak, sehingga dia butuh saran dan nasihat dari orang-orang yang lebih tua. Beralih ke Pulau Onigashima, Apo akan segera mengambil Denden Mushi. Kemudian dia akan menghubungi Morgans. Dia berniat menjual informasi tentang perang Wano kepada Morgans. Informasi itu meliputi kekalahan dari para kru elit bajak laut hewan buas, tumbangnya Big Mom di tangan Kid dan Law, serta kemenangan Luffy atas pertarungannya melawan Kaido. Keadaan dunia saat ini memang sedang sangat panas karena ada berbagai hal besar yang sedang terjadi. Namun, berita soal kekalahan dua Yonko tentu akan menjadi berita yang paling besar, sehingga Morgans akan sangat semangat untuk menulis kabar tersebut secepat mungkin. Tidak akan perlu waktu lama untuk berita itu tersebar ke seluruh dunia, sehingga publik akan mengetahui tentang hasil perang Wano. Reaksi dari banyak orang akan ditampilkan, dimulai dari orang-orang yang punya hubungan dengan bajak laut topi jerami. Para warga desa Fusa akan sangat terkejut karena Luffy berhasil mengalahkan Yonko. Begitu juga dengan orang-orang di desa Shimosuki, di restoran Barati, dan tempat-tempat lain yang berhubungan dengan para kru bajak laut topi jerami. Prestasi besar bajak laut topi jerami dalam mengalahkan bajak laut hewan buas akan membuat orang-orang yang berhubungan dengan mereka menjadi sangat heboh. Tentu kebanyakan dari mereka akan sangat senang karena bajak laut topi jerami telah berkembang menjadi semakin hebat. Reaksi dari nama-nama besar di lautan pun akan ditampilkan. Salah satunya adalah sosok misterius yang hanya muncul berupa siluet saja. Menurut admin, sosok itu adalah Roxy Sebek yang ternyata masih hidup. Memang orang-orang mengira dia sudah mati, tapi dalam cerita One Piece, bukan hal baru jika ada karakter yang disangka telah mati, ternyata masih hidup. Dalam Jam Festa tahun 2018, Eiichiro Oda juga mengatakan bahwa akan ada sosok legenda yang menghalangi jalan Luffy. Sosok legenda yang dimaksud oleh Eiichiro Oda itu bisa jadi adalah Roxy Sebek. Jadi, saat ini Sebek sedang bersembunyi dan dia menunggu waktu yang tepat untuk memulai pergerakan. Kekalahan Kaido dan Big Mom sebagai mantan krunya adalah saat yang tepat untuk memicu Roxy Sebek mulai kembali beraksi. Namun, selain Roxy Sebek, kemungkinan lain adalah Shiki, karena dalam chapter 0, Shiki berkata bahwa
20 tahun lagi, dia akan memulai rencana besar. Reaksi nama-nama besar seperti Shanks, Kurohige, Gorosei Akainu, dan Doflamingo akan diperlihatkan. Begitupun dengan reaksi dari para kapten armada besar bajak laut topi jerami, terutama Bartolomeo yang akan sangat terharu melihat bajak laut topi jerami yang semakin melambung tinggi. Bukan hanya orang-orang itu saja, bahkan para anak-anak Big Mom yang ada di Whole Cake Island akan diperlihatkan juga. Saya mengetahui berita itu akan ada banyak sekali orang yang menuju Wano Kuni dengan tujuan masing-masing. Katakuri, Cracker, Oven, dan anak-anak Big Mom lainnya ada di Whole Cake Island akan segera bergerak untuk mencari tahu secara langsung keadaan Big Mom. Mereka pun ingin tahu apa yang terjadi kepada Smoothie dan yang lain. Kenapa mereka membiarkan Big Mom dikalahkan begitu saja. Kurohige juga ingin ke Wano Kuni karena ada banyak hal berharga yang dia pikir bisa dia dapatkan. Namun, sepertinya sekarang Kurohige sedang sibuk dengan hal lain. Dia mengincar sesuatu yang dalam manga chapter 956 sayang jika jatuh ke tangan angkatan laut. Meski begitu, ketika tahu tentang kabar terbaru di Wano Kuni, Kurohige tetap ingin mendapatkan keuntungan dari sana. Menurut admin, Kurohige tahu tentang Road Poneglyph yang ada di Wano Kuni. Dia juga tertarik dengan berbagai buah iblis milik orang-orang yang terlibat dalam perang Wano. Karena buah iblis tersebut bisa diberikan kepada para krunya, sehingga para kru bajak laut Kurohige bisa menjadi semakin kuat. Namun, karena sedang sibuk dengan hal lain, Kurohige tidak akan datang langsung ke Wano Kuni, melainkan dia hanya akan mengirim pasukan beserta beberapa komandan bajak laut Kurohige. Terakhir, akan diperlihatkan juga Shanks yang bersiap menuju ke Wano Kuni usai membaca berita tentang kemenangan Luffy. Sebelumnya, saat Shanks membaca berita tentang ulah Luffy di Whole Cake Island, Shanks berkata bahwa waktu pertemuannya dengan Luffy telah semakin dekat. Sekarang ini, setelah membaca berita tentang perbuatan Luffy di Wano Kuni, maka yang akan Shanks katakan adalah sudah waktunya bagi dia dan Luffy untuk segera bertemu. Perang Wano memang telah berakhir, tapi konflik di Wano Kuni masih akan terjadi.